Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di cuaca yang hujan ini, saya Rama Eka Saputra dengan NIM A11 2022 14685. Nah, di sini kita akan ngoding lagi ya. Tapi di sini itu dalam rangka mengikuti alur kegiatan dari bimbingan karir, mata kuliah bimbingan karir di Udinus, yang dimana kita diberikan challenge untuk membuat sebuah web ticketing berbasis web ya, ticketing menggunakan Laravel, itu yang nanti seperti ini biar lebih jelasnya ya. Nah, seperti ini gambarannya, kita akan ngapain aja. Nah, tujuan pembelajarannya itu memahami gambaran umum proyek ticketing event. Yang kedua, menjelaskan alur bisnis proses dalam sistem ticketing. Ketiga, menginstal dan menjalankan framework Laravel dan lain-lain. Persiapannya itu ada ini ya. Nah, namun skema aplikasinya tuh seperti ini ya. Use case ada, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Terdapat dua sisi, yaitu sisi admin dan sisi klien tentunya ya, atau sisi user. Nah, dalam sisi use case pembeli atau user, nantinya pembeli itu dapat pertama mencari event yang ada. Jadi misal terdapat event apa aja sih di web ini, atau pada musim ini, pada bulan ini terdapat event apa aja. Nah, dicari event ini itu include terdapat filtering event berdasarkan kategori, ya kan? Nah, ini include udah terdapat dalam cari event tuh terdapat filtering, jadi agar user itu mampu memudahkan mencari event. Misal terdapat 4, nanti akan saya jelaskan ada 4 kategori event konser, misal konser musik, ada jazz, bossa nova, rock, dan pop semisal. Nah, jadi user tuh bisa mencari kategori tersebut. Event itu berdasarkan kategori. Kedua, tentunya membeli tiket, namanya aja web ticketing ya. Namun di sini tidak diberikan opsi untuk real membeli. Jadi kita menggunakan dummy, pembelian dummy aja ya. Yang nantinya ketika user menekan beli, udah itu langsung termasuk pembelian seperti itu ya. Tidak ada proses selanjutnya. Yang terakhir yaitu memberikan user itu akses lihat riwayat pembelian tiket. Jadi agar user tahu nih sebelum-sebelumnya itu mereka membeli apa aja. Nah, sebelumnya ini di luar hujan, mungkin kalau suaranya ya tidak balance agak dimaklumi. Nah, selanjutnya yaitu pembeli ya, ini yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ya, yang ini sisi adminnya. Dari sisi adminnya itu kita dapat apa aja sih ya? Pertama, manajemen event. Nih, paling pertama manajemen event. Kedua, manajemen kategori event ya. Yang selanjutnya itu manajemen transaksi. Yang dimana manajemen event ini nantinya kita sebagai admin bisa menambahkan daftar event ya. Kedua yaitu melihat daftar event. Ketiga yaitu edit data event. Yang keempat, hapus event. Ya, yang dimana ini termasuk CRUD ya. Create, read, update, delete, seperti biasa. Nah, dari proses CRUD ini nantinya akan include dalam lihat daftar event itu bisa tambah tiket ya, tambah tiket, lalu lihat daftar tiket, lalu mengedit data tiket, lalu hapus tiket. Nah, mungkin agak rancu pada edit data tiket itu apa aja. Nah, saya jelaskan pada aplikasi yang saya buat ini. Nantinya pada edit data tiket itu admin dapat melakukan edit harga, edit kuota, lalu edit mereka tuh tersedia sampai kapan. Nah, gitu. Jadi ada batas minimumnya untuk user dapat membeli tiket tersebut dengan nominal berapa, seperti itu. Nah, itu bisa di-adjust lah oleh si admin. Lalu untuk manajemen kategori event nih. Tadi kalau yang atas ini kan
event lalu tiketnya nanti ya. Nah ini manajemen kategorinya seperti yang saya jelaskan. Semisal kategori tadi musik, kategorinya itu rock, lalu habis rock, pop dan lain-lain, dangdut dan lain-lain. Nah ini bisa sama, bisa CRUD juga, create, read, update, delete pada kategori event. Selanjutnya itu manajemen transaksi. Nah, yang mana di sini admin itu dapat mengetahui nih daftar transaksi yang sudah dilakukan oleh beberapa user. Nah, seperti ya. Lalu bisa melihat transaksi. Nah, ini yang sudah saya jelaskan. Nah, ini struktur database-nya nanti seperti ini ya. Lalu seperti itu, terdapat beberapa modul yang tentunya sudah saya baca untuk agar proper nih aplikasinya, dan mungkin nanti terdapat beberapa tambahan nih. Jadi saya tidak pure mengikuti dari arahan modul ini, namun saya juga menambahkan beberapa tambahan nih, siapa tahu ya agar aplikasi yang saya buat ini lebih proper lah, seperti itu. Dan tentunya saya harus juga memberitahu kepada kalian semua bahwa dalam 100% pengerjaan ini saya 20 atau 25% ini dibantu oleh AI ya. Jadi tidak pure saya mengerjakan, mungkin sebagai tampilan, lalu untuk routing dan lain-lainnya saya lebih jelas, dan mungkin apabila biar proper saya tanyakan kepada AI seperti itu. Nah, tanpa lama-lama kita langsung aja ke aplikasinya ya. Ini aplikasi yang telah saya buat ya. Sebelumnya ini recordingnya saya taruh atas ini dulu mungkin. Nah, ini aplikasi yang telah saya buat bernama Tiketin ya. Saya beri nama Tiketin. Di sini terdapat logonya juga. Nah, pada Tiketin ini ya, ini halaman landing page awal yang bisa ditampilkan dan bisa dilihat oleh user dan admin dan lain-lain. Terdapat ya hero section seperti ini yang mampu berubah-ubah, lalu terdapat 2 tombol. Lihat event, nanti akan dibawa ke halaman event ya, halaman event. Lalu lihat event. Ini kita belum login sama sekali ya, ini masih user itu kepo dapat surfing dalam web kita. Jadi user memiliki kebebasan untuk surfing lah di web kita. Nah, ini terdapat beberapa hero section lagi. Nah, ini kita bisa mencari event berdasarkan kategori. Ini sudah saya cari ya. Nah, kita lebih jelas seperti ini. Ada charity, mungkin festival, jazz, pop, rock. Nah, ini yang tadi genrenya. Lalu event running yang lagi gemar-gemarnya sekarang. Lalu clothing brand. Nah, clothing brand ini juga sering aslinya kalau di Semarang juga. Nah, terdapat 3 ini. Lalu kita coba, semisal kita klik event running, di sini ada satu namanya kedodoran event running nih ya. Ada gundur ya Mas Yan ya. Ada event running, event jazz dan festival. Coba kita cari di sini berdasarkan kategori dulu lah ya. Nah, event running seperti ini, dan harusnya di bawah akan menampilkan kedodoran ya, nama festivalnya ya, nama eventnya kedodoran. Nah, hanya menampilkan kedodoran, dan kita bisa mereset lagi lah seperti umumnya. Lalu semisal kita hanya cari lari seperti ini ya, tidak ada apapun di sini, artinya running. Coba kita cari lari, apakah dia muncul kedodoran? Nah, dia muncul juga karena ya terdapat deskripsi di sini event lari. Nah, seperti itu ya. Jadi dia tidak mengambil dari kategori juga, tapi dari deskripsi. Nah, seperti itu ya. Mungkin kalau penjelasan dari landing page ini dari segi user yang tidak melakukan login dan admin yang tidak melakukan login dan lain-lain, jadi user guest itu bisa melakukan semacam surfing pada web ini. Lalu kita bisa ya menuju ke dashboard aja. Nah, ini dashboard lagi, kembali lagi. Langsung kita akan login dulu menggunakan user ya, seperti arahan tadi.
user yang sudah ada. Saya sudah mendaftarkan beberapa user. Di sini saya sendiri, saya masuk. Sebentar. Nah, ini merupakan landing page atau dashboard dari user. Seperti itu, terdapat ya, kita tadi sudah login, terdapat nama kita, lalu logout. Di sini eventnya itu apa aja. Eventnya yang tadi seperti halaman guest dan landing page tadi. Lalu dashboardnya, dashboard ya seperti ini nantinya. Ini dashboard yang lebih jelasnya. Jadi kita langsung dibawa nih, eventnya tuh ada apa aja sih. Lalu keranjang yang ini fitur tambahan di pojok kanan bawah itu terdapat keranjang nantinya yang saya akan jelaskan nanti. Lalu tiket dibeli, di sini terdapat quick access ya, aslinya bukan quick access untuk information, itu bahwa kita harus mencet di atas ini, mengklik dulu untuk riwayat ya. Nanti halamannya akan seperti ini. Karena kita belum pernah membeli tiket ya, belum ada, lalu kita jelajah event agar kembali lagi ke event ya, seperti ini ya. Lalu seperti ini eventnya. Nah, lalu kita coba skema checkout pada user. Di sini sepertinya saya tertarik dengan Jazz. Kita klik lihat detail terlebih dahulu dan akan dibawa ke halaman deskripsi pada event tersebut. Seperti itu. Lalu terdapat deskripsi tentang event ya, seperti biasa. Eventnya namanya ini jas hujan ya. Mungkin gara-gara ini masih relevan dengan cuaca yang ada di sini. Lalu detail eventnya, di lokasinya, titik kumpulnya Patra, tanggal waktunya sekian, kategorinya jazz, organisernya administrator, seperti itu. Nah, langsung kita terdapat proses untuk beli. Di sini jazznya kita bisa menambah dengan harga nominal 264.000, dengan stoknya 100. Kita masih ke bagian 100. Nah, langsung aja kita masukkan keranjang yang mana di kanan bawah nanti akan terupdate, terdapat satu keranjang seperti ini. Lalu apakah kita masih bisa surfing dengan membawa keranjang tersebut satu nominal ya? Tentunya bisa aja. Kita ke dashboard lagi. Nah, keranjangnya masih satu, ini masih satu ya, belum terbeli. Ingat, ini belum beli, kita masih masukkan ke cart. Lalu kita mau ke lari juga lah, agar agenda kita terus berjalan ya. Terdapat ya seperti ini. Saya pindahkan terlebih dahulu. Nah, deskripsi seperti kayak tadi, detailnya seperti ini. Nah, kalau di sini ada skema tambahan nih, kan ada waktu event lari ya, mungkin ada yang belum tahu kalau event lari itu terdapat beberapa bundle seperti itu, bundle agar kita sebagai pelari agar lebih semangat. Itu terdapat dua pilihan nih, mau reguler atau premium seperti itu. Coba saya ingin premiumnya satu ya kan, ini premium satu, regulernya juga satu. Seperti ini. Dengan total harga 250 tambah 100 tambah 260 berapa tadi. Seperti ini, kita lihat keranjangnya sekarang ya. Kita lihat keranjangnya. Jas hujan dengan harga 264. Lalu untuk kedodoran yang premium 250. Dan ini 100.000 dengan total pembayaran langsung terdapat ya, total pembayaran. Ini harusnya nanti bakal terupdate dengan 3 tiket ini yang dibeli oleh akun Rama, user Rama ya. Nah, ini merupakan dashboard. Kita masuk ke dashboard admin ya. Kita masuk ke admin dengan tampilan dashboard seperti ini. Terdapat kiri ini sidebar, dashboard, kelola event dan kategori. Lalu terdapat semacam quick access yang telah kita desain ya. Terdapat beberapa animasi simpel lah. Event populernya masih ini gara-gara kita belum masuk ke itu ya. Nah, lalu terdapat aksi cepat untuk agar sidebar ini. Nah, ini terdapat pendapatannya ini yang sebelumnya.
Yang event tadi mungkin belum terbeli untuk user lama, mungkin nanti kita bisa tambahkan. Nah, lalu kita akses saja tambah event lah ya, agar kita di sini bisa tahu nih eventnya tuh apa aja. Nah, kita pilih kategori dulu, clothing brand sekarang. Clothing brand ya, judul eventnya yang sering tuh Jack Clot. Nah, deskripsi event clothing brand lokal, menghadirkan beberapa produk dalam negeri. Seperti ini ya, lokasinya kita di TPRS Mundur ya, Semarang. Oke, tanggalnya kita bisa langsung ya, mungkin 30, waktunya kita pilih jam 9 lah ya normalnya, jam 6. Oke, kita pilih file. Di sini saya tidak ada foto, mungkin kita cari terlebih dahulu ya, foto. Cari terlebih dahulu gambar clothing event. Kita cari, nah ini boleh lah, download aja, save, kita kembali ke tadi. Oke, ini file di download. Nah, oke, simpan event clothing brand. Nah, ini event sudah terbuat ya, event terbuat tapi tiketnya belum. Langkah selanjutnya yaitu admin harus menambahkan tiket. Oke, kita tambah daftar tiket. Walaupun biasanya banyak sih clothing brand yang ada event itu gratis, free, reguler aja bisa, reguler premium kita tambahkan bisa nanti buat harganya mungkin ya 20.000 lah. Jumlah stoknya kita buat 300 seperti ini. Tiket ya seperti ini. Jadi kita bisa mengedit juga, misal nah ini kita edit ya 350 lah ya, update tiket ya, terupdate seperti biasa. Lalu kita ke event tadi harusnya sudah muncul Ceclot clothing brand, tanggalnya sekian, lokasinya sekian. Nah, di sini kita bisa mengedit event tersebut atau mengedit tiket tersebut seperti ini. Jika mengedit event, kita akan dibawa ke halaman edit event. Batal saja, data yang harus diedit. Ketika mau edit tiket atau menambah tiket bisa di sini. Menambah kategori juga bisa. Itu kita bisa melihat event tersebut juga seperti konsep utama yaitu CRUD, create, read, update, delete. Dan kita bisa menghapus event tersebut ya. Nah, tadi kan terdapat ya 5 atau 6 kategori, yaitu seperti ini ya. Lalu kita akan menambahkan misal kategorinya itu kategori mungkin kita buat charity, jangan charity, event coding nasional seperti ini. Kita simpan event coding nasional paling atas, bisa tambah kategori nantinya juga bisa, kita bisa mengedit juga nantinya. Nah, eventnya kita tambahin lagi nih, tambah event, pilih kategori event coding nasional, judul eventnya di coding di bimbing, oke lah, apapun itu, event coding nasional, lokasinya Udinus kampus kita guys. Oke, kita kasih di akhir bulan ya, dengan waktu jam 9.40. Lalu kita cari dulu gambar coding event, hackathon boleh, misal codeathon ini boleh lah, kita dari Pinterest. Shout out buat yang buat ini bannernya, kita buat contoh ya guys ini guys. Oke, bisa tiketnya ya kita buat 100 lah ya, ini reguler 100, harganya ya 50.000 untuk satu tim, biasa stoknya 100 saja. Simpan tiket, udah deh.
bisa langsung ke event lagi. Kita kembali event, muncul paling atas seperti itu. Kita ke dashboard sekarang. Nah sekarang terdapat total 5 event. Coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya, kategorinya 9 sudah benar tadi. Kita cross check lagi, 9 benar. Lalu total tiket ada 6 tadi juga benar. Nah ini nanti akan kita benahi ke video selanjutnya ya, proses pembelian tersebut. Dari sisi admin sudah clear. Lalu untuk user tadi juga sudah tiketin tadi. Lalu kita masuk lagi, tapi dari orang baru. Kita coba proses regis dan mungkin namanya Nina Bobo, mungkin emailnya ninabobo@gmail.com, passwordnya Nina Bobo. Oke, kita daftar, langsung masuk nih harusnya. Nah karena dalam tiket ini, tiketin saya berpikir kalau dibawa ke login itu wasting time. Jadi langsung ketika orang login, orang yang bisa mengakses tiketin ini biasanya orang-orang ya masih remaja dan lain-lain, 20 tahun ke atas atau 15 tahun ke atas, yang mana paham bahwa dia masih ingat nih passwordnya apa, jadi langsung ke bawah aja, dah lebih simpel, lebih ringan juga. Nah ini dashboardnya dengan nama Nina Bobo tadi yang baru kita buat. Nah ini terdapat lebih banyak ya ini ya, sekarang eventnya lebih banyak, ada 5. Langsung kita cari ke event aja, kita cari kode, nggak muncul harusnya. Nah nggak muncul kan, coba kita cari coding. Nah dia muncul. Kita akan ini tiket dulu, kita beli tiket, masukkan keranjang. Oke, siap. Lalu kita logout, kita dashboard dulu ya. Berarti logic untuk menambahkan ke keranjang itu fitur tambahan itu sudah berhasil dan lain-lain. Tiket dibelinya masih belum, nanti kita benahi ya. Lalu untuk ya ini sudah berhasil juga, beberapa eventnya bisa di create, lalu di read, update, dan delete seperti itu. Nah pada user Nina Bobo ini kita sudah memperbaiki nih proses pembelian dan keranjangnya. Semisal kita akan beli ya event ya running lagi, atau tambahkan keranjang. Terdapat keranjangnya. Nah ini proses belinya, lalu 250. Nah sebelumnya saya sudah melakukan testing itu pada tiket ini, berapa tiket yang 100.000 dan 50, lalu terdapat 50, 250 ini ya yang baru, paling baru. Langsung kita logout aja, kita logout, langsung masuk ke admin. Apakah ada kendala atau enggak ya? Benar. Ticketing test, password, kita masuk. Nah terdapat beberapa update ya buat checkout terbarunya seperti ini. Sekarang total pendapatannya jadi 1.010.000 seperti ini, 110.000 dengan rincian ya baru beli ini, dan isinya pun terupdate. Total tiket 6 benar, langsung sama seperti tadi, cuman ini nambah ya seperti itu. Kita logout lagi,
jika pada Rama ini terdapat riwayat beli tiketnya apa tidak ya, kita coba lihat. Belum ada, maka kita beli dulu. Mungkin yang pernah belum dibeli festival kebudayaan ini yang paling murah ya, kita tambahkan keranjang. Stoknya berkurang seperti biasa, lalu kita check out. Check outnya berhasil, langsung ini udah diriwayat ya. Jadi ini event sudah kita beli satu, langsung di riwayatnya seperti ini riwayatnya. Logout harusnya nambah 10.000 ya, 1.020.000 harusnya pada admin. Nah 1.020 benar, terupdate 1.020. Nah, untuk penjelasan demo aplikasinya seperti ini, Rama sudah terupdate juga. Langsung kita mungkin bisa lanjut ke video menjelaskan kodenya ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan kodenya. Kita logout terlebih dahulu. Nah, dan kita lanjut ke kodenya ya. Ini tampilan VS Code Studio saya. Nah, di sini terdapat controller dalam sisi admin, tentunya saya besarkan terlebih dahulu. Dalam admin terdapat beberapa controller, yaitu dashboard controller. Benar, saya kecilkan terlebih dahulu. Lalu event controller, lalu kategori controller, order controller, ticket controller, dan transaksi. Lalu pada outnya ini terdapat banyak controller ya, seperti autentikasi, session, lalu confirm passwordnya, lalu email verification, langsung new password. Jadi kalau misal kita bisa lupa passwordnya, lalu password controller, register, dan lain-lain. Kita tutup dulu aja. Kita tutup. Langsung pada controllernya itu yang utama terdapat beli tiket, lalu card controller seperti cardnya tadi yang fitur saya tambahkan, check out, lalu event, dan profile untuk sisi user dan adminnya. Lalu untuk model terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat 7 model ya. Yang pertama ini nanti akan ya bersinggungan dengan eloquent. Detail order seperti ini, lalu event, kategori, order, tiket, transaksi, dan user. Lalu nanti akan kita bahas ya. Lalu terdapat pada pabrik itu terdapat beberapa file yang untuk tadi menyimpan filenya. Nah, langsung kita bisa nah, ini tempat menyimpan tadi uploadan yang ada di event seperti itu. Jadi dia akan terload pada code-nya seperti itu. Langsung kita bahas saja sebentar untuk migration dan lain-lain. Nah, migrasinya ini pada lebih mudah lah ya. Seater, terdapat admin, database, dan kategori seater. Seperti ini. Langsung kita jelaskan dari atas terlebih dahulu. Pada beli tiket ini, nah kita lebih tekankan pada aspek yang dipresentasikan seperti itu ya, agar lebih jelas ya. Demo aplikasi tadi sudah kita jelaskan kurang lebih ya 12 menit sampai 15 menit. Penjelasan alur logika MVC, lihat ya MVC. Model view controllernya, bentar highlight dulu yellow. Kita
pada MVC ini terdapat 3 kriteria nih. Kita bisa menjelaskan bagaimana root menangani request pembelian seperti itu. Lalu menjelaskan logika controller dalam validasi kuota dan menyimpan data seperti itu ya. Seperti tadi semisal kita singgung barusan, dia menyimpan data uploadan yang ada pada kategori dan event seperti itu. Menjelaskan interaksi model menggunakan Eloquent yang ini kita bahas pada event kategori, event tiket seperti ini. Kita membahas lebih detailnya seperti ini. Oke, kita langsung masuk aja ke modelnya ini seperti ini. Nah, ke event ya. Nah, mungkin agar lebih jelas seperti ini. Eloquent. Nah, ini ya. Eloquent apa dan lain-lain, saya lebih senang menyebutnya eloquent ya. Di sini kita eloquent event seperti itu ya. Jadi gampangnya eloquent itu event itu sama dengan tabel atau itunya event itu juga seperti itu. Berbeda dengan transaksi data atau kita mengolah data pada SQL seperti itu. Jika kita menggunakan Eloquent pada Laravel dan PHP lain, itu lebih difasilitasi seperti itu ya. Pada Laravel itu lebih difasilitasi agar lebih ringkas seperti itu ya. Jadi kita lebih ya aslinya kita nah ini lebih jelasnya, atau biar enak gini ya, kita pakai code snap biar lihatnya enak seperti ini, kanan ini ya. Nah, ini kita blok dulu seperti ini, kita kecilkan. Nah, jadi ini termasuk relasi Eloquent event ya, belongs to kategori event kategori seperti itu ya. Bacanya gini, kita malah sepertinya. Nah, kita hapus dulu aja. Kita hapus code snap. Nah, enak gini malah. Bacanya gini. Ini merupakan relasi Eloquent pada event ya, pada event itu belongs to kategori. Jadi ada kesinambungan dengan kategori event itu seperti itu ya. Belongs to kategori menjadi event kategori. Lalu ada lagi ini event tiket, public functionnya. Jadi satu tiket itu memiliki hash many, memiliki banyak hubungan pada event juga, event tiket nanti tiket kategori seperti itu. Nah, itu terdapat relasinya seperti itu. Langsung kita beralih tadi model view controller, model view-nya. Nah, di sini terdapat beberapa folder admin. Lalu di dalam admin itu ada event ya. Ini kita klik, terdapat event, kategori, layout, order, partial dan tiket. Pada event terdapat 4 file. Lalu untuk kategori dapat 3 file termasuk indeks. Lalu untuk autentikasi terdapat, wah ini banyak banget komponen event. Oke. Nah, sebenarnya kita akan memfokuskan ke controllernya, rootnya ya, web root. Nah, ini rootnya seperti ini. Ini saya kategorikan seperti ini aja biar lebih gampang lah ya. Nah, ini menangani pembelian tiket. Jadi ketika user itu membeli tiket akan rutenya ini seperti itu.
Ini rute untuk pembelian checkout itu harus nantinya melalui card ya, seperti ini. Nah ini dummy checkout, gara-gara kita menggunakan dummy checkout. Landing page seperti ini sama. Lalu untuk model viewnya tadi ini, kita dari sisi admin terlebih dahulu. Admin, event, kategori, layout. Nah ini applet. Ini tampilan layoutnya yang saya buat menggunakan AI ya. Saya malas juga membuat tampilan seperti itu. Saya lebih fokus ke intinya aja, lalu setelah inti selesai saya lempar ke AI untuk membuat tampilan yang sedemikian rupa lah ya. Lalu untuk terdapat ya CRUD event, kategori juga ada CRUD, editnya ini. Modelnya sebentar, controller, event controller. Nah di sini terdapat, tadi kita fokuskan ke ini aja ya, bisa create, read, update, delete seperti ini. Nah ini user dan admin itu bisa CRUD semua. Namun pada user itu kita hanya bisa CRUD untuk membatalkan pembelian tiket seperti itu ya, mungkin mengosongkan tiket. Nah seperti itu. Nah lebih kompleks lagi di admin, nantinya event, kategori, tiket pun, lalu manajemen transaksi bisa dilihat oleh si admin. Nah kita akan menjelaskan ini dari eventnya dulu, yang dimana CRUD tadi kita jelaskan seperti di atas ini. Nah ini transaksi eventnya ya, public event history, show event ini. Lalu untuk controller dan lain-lain event. Nah ini ticket order membahas sedemikian rupa ya. Event controller, lalu kategori controller juga ada. Nah event controllernya ini mana nantinya ini filter yang tadi kita bahas. Nah ini kita eventnya itu kita bisa create ya kan, create kategori. Pertama create kategori, lalu kita bisa meng-create event ya kan, eventnya. Lalu bisa kita edit juga dengan dimana dia mengambil apa aja sih dari event itu, kita otomatis lalu mengambil kategori. Lalu untuk update, create, read, membaca, update, kita tekan show, ini di show, lalu kita update. Nah dari sini nih, itu hasil updateannya itu kayak gini. Kita sudah ada memasukkan data ya seperti itu pada event sebelumnya, udah fix misal itu, lalu diedit. Itu ngeditnya apa aja sih? Mulai dari pertama ini kita pada satu-satu dari informasi kategori ID nih. Kategori ID mungkin tidak bisa teredit secara fisik ya pada webnya, namun yang bisa dari fisik itu mulai dari judul sampai ini. Nah itu bisa teredit
pada admin langsung dari UI-nya. Jadi kita bisa mengedit judul, mengedit deskripsi, lokasi, tanggal, waktu, dan gambar. Nah, ketika ini sudah teredit ya kan, ini gambar, ini lebih spesifik gambarnya. Lalu update, ketika sukses event berhasil diperbarui, seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, create, read, update, terakhir delete ya. Kalau paling delete mah lebih mudah, dia cuma di destroy. Update, so ini edit juga. Nah, ini yang membuat store-nya create. Nah, nanti yang create itu dari sisi admin ya. Lalu ini kategori sama juga, bisa ke create, tampilkan, lalu edit, bisa diedit ya. Lalu update juga, ini sampai ini, bentar. Nah, ini sampai ini kita bisa mengedit. Tadi kalau kategori itu hanya nama kategorinya aja ya, kategori, dan tadi bisa kalau yang lari itu premium dan lain-lain dari seperti ini. Destroy sama destroy. Ini dari sisi admin ya. Tiket, tiketnya bisa terstore ke create dulu pertama, lalu di store, tampilkan, lalu diedit, bisa diedit juga. Kita bisa mengupdate nya tuh apa aja ya kan, kita bisa ngeditnya apa aja. Itu bisa tipe, harga, stok. Tipe itu yang tadi ada tiket yang premium dan reguler, seperti itu. Harga, stoknya berapa, kita update, tiket berhasil diperbarui ya, destroy sama aja. Transaksi, di sini kita bisa lihat transaksinya nih. Usernya apa, tiketnya yang dibeli apa, ya kan. Lalu kita tampilkan dari sisi adminnya. Adminnya itu bisa melihat bukti transaksinya, recordnya, seperti itu. Mungkin kalau dari segi ini, isi presentasi ini mungkin belum ada proses checkout, filtering pun juga tidak ada. Lebih cocok mungkin yang di sininya. Lalu yang di modulnya lebih lengkap ya, seperti itu. Lalu untuk yang di sini menjelaskan memvalidasi kuota, lalu menjelaskan interaksi model menggunakan Eloquent. Jadi simpelnya seperti tadi, Eloquent itu memfasilitasi bagi pengguna Laravel framework itu lebih compact. Jadi mereka lebih gampang untuk mengolah data ke depannya antara controller dan lain-lain. Model event, use Illuminate ini ya, database Eloquent model. Jadi kelas event, model event itu juga event itu sendiri. Jadi kalau beda dengan SQL, kalau SQL mungkin dia lebih kompleks seperti itu. Kalau Eloquent ya dia gampang aja seperti ini. Nah, estimate tiket lagi itu. Nah, ini sama ini. Nah, belongs to dengan has many itu juga dijelaskan di modul guys. Benar, dia tuh dashboard admin. Kita buka modulnya juga, jadi biar kita bisa tahu. Ntar kita tidak keluar ya, kita harus membaca satu-satu mungkin. Dashboard admin nggak ada di sini, mungkin belum dijelaskan ya. Berarti kita getting add dulu.
masukkan kategori. Kita sudah membaca cuman lupa guys. Mungkin kita bisa cepatkan aja nanti ini. Sini pun juga nggak ada. Ini lebih membahas mengenai CRUD-nya juga tadi guys. Mungkin seperti itu dulu. Penjelasannya sangat lama, mungkin 20 menitan ini dari saya untuk mata kuliah bimbingan karir. Saya sendiri Rama Eka Saputra dengan NIM A11 2022 14685 sangat tertarik dengan challenge ini. Ini baru untuk saya, dikarenakan saya juga menggeluti dunia event juga, tapi cuman lebih ke eventnya bukan tiketing seperti itu, cuman event yang lain. Nah, ini sangat menarik progresnya ini, projectnya. Itu aja dari saya Rama Eka Saputra. Untuk challenge ini saya berhasil mengerjakan dengan bantuan 20% itu dari AI untuk visual, dan mungkin untuk routing ya mungkin sama tadi nambahin beberapa fitur seperti itu, memperbaiki fitur tadi, check out juga. Sekali lagi seperti apa yang telah dikatakan oleh dosen pembimbing saya pada bimbingan karir ini, kita boleh menggunakan AI tapi tidak sepenuhnya menggunakan AI. Jadi kita bisa ngelit, bisa membimbing AI tersebut sesuai keinginan kita tanpa keluar atau campur aduk lah, keluar scope-nya kita. Jadi kita bisa ngelit dia sesuka kita dengan bijak, dan kita tidak kecanduan juga. Di sini saya menggunakan AI untuk debugging, mungkin untuk ini kenapa salahnya seperti ini yang mungkin saya kurang tahu. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk progres tiketing dari mata kuliah bimbingan karir. Ini cukup menarik. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, event coding atau project coding lainnya. Sampai sini dulu. Bye bye.